Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Trisnawati Elu dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Handphone bagi Siswa-siswi kelas 11 IPS 3 di SMA Swasta Katolik Regina Pacis, Bajawa. Oke, latar belakang dari artikel ini adalah di zaman yang modern dan serba canggih ini, masyarakat sudah sangat mengenal handphone. Bahkan mungkin sangat membutuhkan handphone, baik masyarakat di kota maupun di desa. Bahkan banyak anak kecil yang sudah mempunyai handphone, begitupun di kalangan remaja. Handphone sangat diminati di kalangan remaja. Mereka akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang tua maupun dengan teman-teman mereka. Pada dasarnya, handphone memiliki fungsi beraneka ragam yang berhubungan erat dengan remaja. Sedangkan untuk apa dan bagaimana handphone digunakan, tergantung dari orang yang menggunakan handphone akan hasil yang akan diinginkannya. Bagi orang yang menggunakan handphone, kegunaan handphone tersebut karena biasanya yang mengatur adalah para remaja itu sendiri. Handphone pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi antara sesama manusia dan melancarkan perhubungan dengan orang lain. Handphone itu telah menyerap dan menyaring getaran suara manusia serta terlihatnya gambar yang ada di dalamnya. Di samping itu juga telah menyimpan beberapa hal penting seperti nomor telepon, SMS seseorang, dan lain-lain. Sehingga handphone itu sendiri dibutuhkan untuk perhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, handphone tersebut dapat membantu seseorang yang membutuhkan antara lain. Handphone juga membutuhkan hasil hubungan dengan orang lain, yaitu munculnya keakraban dan persaudaraan. Handphone juga merupakan jendela pemecah masalah yang dihadapi remaja. Handphone juga merupakan sumber informasi. Dari beberapa uraian tersebut, handphone dapat dilewati melalui pesanan serta hubungan antar sesama manusia. Namun tak sedikit remaja yang menyalahgunakan penggunaan HP. Di era globalisasi ini, erat kaitannya dengan internet, apalagi sekarang hampir semua HP terdapat fitur internetnya. Internet sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar dan untuk hal-hal yang positif. Tetapi banyak siswa-siswi SMA Swasta Katolik Regina Pacis, Bajawa yang menyalahgunakan fungsi internet. Mereka menggunakan internet untuk game online, eksis di media sosial, membuka situs-situs yang tidak layak dibuka, dan lain-lainnya. Hal ini yang membuat mereka betah berlama-lama bertukar dengan handphonenya. Selain itu juga membuat mereka takut jika kehilangan ponselnya, sehingga mereka selalu membawanya kemanapun mereka pergi. Bahkan mereka dapat memeriksa ponselnya berkali-kali dalam sehari. Selain itu, banyak sekali efek negatif dari handphone, seperti membuat mereka bermalas-malasan karena terlalu sibuk dengan handphonenya, dan juga radiasi handphone yang membahayakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan berdampak buruk. Berikut permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah apa peran telepon genggam terhadap kehidupan siswa-siswi kelas 11 IPS 3 seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. 2. Apa dampak positif dan negatif penggunaan handphone terhadap remaja? Ketiga, bagaimana cara berhenti bermain handphone? Keempat, bagaimana tindakan yang dilakukan remaja untuk menghindari penyalahgunaan handphone? Dan yang terakhir, apa itu definisi handphone? Yang berikut tujuan dari penulisan artikel tersebut atau artikel yang saya buat tadi bertujuan untuk mengetahui penggunaan HP bagi remaja. Yang kedua, untuk mengetahui dampak penggunaan handphone bagi remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui cara agar dapat mengatasi pengaruh dan penyalahgunaan HP. Yang berikut kita bahas permasalahan-permasalahan tadi. Kehadiran telepon seluler atau handphone
telah merubah kehidupan manusia. Jarak selama ini dituding menjadi biang keladi kesulitan itu. Tidak kuasa lagi menghalangi. Sebagian besar remaja sekarang merasa dirinya sangat tergantung pada handphone. Menurutnya kehadiran ponsel sangat membantu kemudahan hidup dan komunikasi. Tujuan kemudahan hidup itu pula yang memaksa dirinya memutuskan menggunakan ponsel beberapa tahun silam. Alasannya biar bisa berkomunikasi dengan mudah. Sebagian besar para siswa-siswi mengatakan bahwa tujuan utama menggunakan ponsel adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai penyambung informasi dari wali kelas jika tidak sempat menyampaikan informasi langsung kepada muridnya. Sebagai hiburan, dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mereka yang hidup di perkotaan, di dunia modern yang menuntut segala sesuatunya serba cepat dan mudah, memiliki ponsel seperti sebuah keniscayaan. Celah itu tentu menjadi peluang besar para perusahaan komunikasi untuk meraup keuntungan. Mereka berlomba-lomba mengembangkan teknologi yang telah ada guna melahirkan produk-produk baru yang bakal mengisi pasar. Melalui inovasi-inovasi, mereka memaksa insan-insan perkotaan menambah kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi tentu tidak mungkin mencapai kata sempurna dalam arti sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak ada satu teknologi pun yang dikembangkan telah mencapai final. Inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan berikutnya tetap mengikuti sebuah pencapaian yang telah ada. Proses pun telah berlanjut mengikuti hasrat, nafsu, dan kebutuhan manusia. Salah satu hal yang tidak dapat dihindari adalah teknologi pasti menghadirkan efek samping yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sekecil apapun, teknologi pasti memiliki sifat-sifat memaksa yang membuat manusia menjadi tergantung padanya. Yang berikut definisi telepon. Apa itu telepon? Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fiksel lain sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portabel. Dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Yang berikut peranan telepon genggam pada kehidupan remaja. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Terutama terhadap remaja, perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai yang ada di dalam masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan atau modernisasi. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau handphone, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone, ataupun internet. Dan juga secara pengaruh, mereka lah yang paling rentan terkena pengaruh atau dampak negatif dari teknologi tersebut. Sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja, karena dengan handphone tersebut para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi ternyata handphone bisa menjadi barang yang bahaya ketika ternyata handphone tersebut disalahgunakan oleh anak-anak untuk hal-hal yang negatif seperti menyimpan foto-foto,
atau video porno, dan juga digunakan sebagai alat yang memperlancar komunikasi dengan lawan jenis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti pacaran, sehingga dengan handphone tersebut berdampak negatif pada anak, khususnya remaja, seperti terjadinya pergaulan bebas. Seks di luar nikah dan menurunnya prestasi belajar bahkan bisa terjadi anak mengambil uang ataupun barang berharga milik orang tuanya tanpa izin hanya untuk membeli pulsa. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luar agar kemajuan teknologi yang semakin dahsyat itu tidak dapat sampai menggeser jati diri dan sebagai manusia yang memiliki norma. Bagaimanapun sebagai anggota masyarakat dan terutama sebagai orang tua, kita harus melakukan seleksi terhadap kemajuan teknologi agar semaksimal mungkin dapat mencegah pengaruh negatif teknologi terhadap anaknya, khususnya kaum remaja yang merupakan generasi emas yang akan menjadi penerus perjuangan kita membentuk bangsa yang berakhlak dan berbudaya di masa yang akan datang. Yang berikut, dampak positif dan negatif penggunaan handphone terhadap remaja. Kemajuan teknologi ponsel yang sangat pesat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi para penggunanya, khususnya para remaja. Berikut dampak positif dari handphone, yaitu 1. Mempermudah komunikasi, 2. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan persahabatan, dan media pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang berikut dampak negatif. 1. Mengganggu perkembangan. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di HP seperti kamera, permainan atau games akan mengganggu remaja dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan penerimaan panggilan, SMS, miss call dari teman-teman, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek atau curang dalam ujian, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang diharapkan akan menjadi budak teknologi. Yang berikut, dampak negatif berikut yaitu efek radiasi. Selain berbagai konversasi di seputar dampak negatif, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya remaja lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan HP secara permanen. Berikut efek dari radiasi handphone. 1. Memanaskan otak dan kulit. Selain itu, HP dapat membuat panas otak sehingga mengganggu fungsinya. Yang kedua, terjadi risiko kanker, kerusakan sistem pertahanan tubuh, dan peningkatan tekanan darah, sakit kepala, pusing-pusing, dan kehilangan konsentrasi. Itu efek-efek dari radiasi handphone. Dampak negatif berikut, rawan terhadap tindakan kejahatan. Ingat, remaja dan pelajar merupakan salah satu target utama pada kejahatan. Yang berikut, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. Jika gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya, yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar, tidak ada kontrol dari orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar tersebut. Yang berikut, pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran akan bertambah, seperti membeli pulsa data. Dan yang berikut, cara berhenti bermain handphone. Saat ini sangat mudah kita jumpai orang-orang yang diperbudak oleh handphone di bawahnya. Hampir sebagian besar waktu harus dihabiskan untuk berkomunikasi dengan alat kecil multifungsi tersebut.
walau hasil banyak kegiatan-kegiatan penting yang terlewatkan akibat ulah benda mungil non-canggih tersebut. Sadarlah bahwa Anda hidup hanya sebentar. Gunakan waktu tanpa HP dulu. Berikut ini adalah beberapa tips cara untuk menghentikan kebiasaan asik dengan HP atau ponsel atau handphone. Yang pertama, gunakan seperlunya. Yang kedua, batasi komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, gunakan HP jadul yang menggunakan HP tombol Nokia Center itu. Dan yang berikut, memasukkan sedikit pulsa saja. Berikut, simpan sementara handphone Anda. Dan yang berikut, pikirkan beberapa hal berikut dalam hati. 1. Kalau sebagian besar pulsa Anda ditabung, mau membeli apa? Dan berikut, terlalu banyak gosip dan membicarakan orang itu dosa. Dan ibadah kepada Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Dan berikut, Anda memperbudak HP atau diperbudak HP. Itu hal-hal yang perlu Anda pikirkan jika Anda terlalu banyak menggunakan handphone. Dan yang berikut, tindakan remaja untuk menghindari penyalahgunaan handphone. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan HP. 1. Menolak ajakan teman untuk melihat hal-hal yang menyangkut pornografi atau porno aksi. 2. Tidak membawa HP ke sekolah atau mematikan HP saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya agar antara belajar dan menggunakan HP. Yang berikut, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan HP saat ujian. Yang berikut, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Yang berikut, menggunakan HP jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Kemudian, memperbanyak konten-konten religi pada HP. Yang berikut, memberi kode pengaman pada HP jika diperlukan. Dalam hal ini, pengawasan dari orang tua juga sangat penting, mengingat banyaknya kenakalan remaja yang kurang diperhatikan orang tua. Dan yang terakhir, penutup. Pada penutup ini kita membahas kesimpulannya. Seringkali handphone mengalihkan aktivitas seorang pelajar yang seharusnya belajar sebagai tugas utama. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan HP dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan. Fungsi handphone tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi malah disalahgunakan oleh berbagai pihak. Saran saya pada kesempatan ini, 1. Menggunakan HP hanya sesuai kebutuhan saja. Jika tidak penting, lebih baik tidak usah menggunakan HP karena akan mengganggu kegiatan belajar. Yang kedua, penggunaan HP di kalangan pelajar harus dapat menyesuaikan waktu antara belajar dengan bermain HP. Selain itu, jangan terlalu sering menggunakan HP karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Dan yang terakhir, dibutuhkan peran siswa dan orang tua dalam mengatasi dampak negatif dan penggunaan HP. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, jangan jadikan diri kita sebagai budak teknologi. Sekian dan terima kasih.